Berikut ini kronologi surat damai Guru Supriyani yang mencuat usai dipanggil Bupati Konawe Selatan, Konsel Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia tak tahu menahu adanya agenda perdamaian yang akan dilakukan untuk mengakhiri kasus dugaan penganiayaan murid yang dituduhkan terhadapnya. Supriyani yang awalnya berencana ke Propam Polda Sulawesi Tenggara untuk memenuhi panggilan pemeriksaan, mendadak dipanggil Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Namun ternyata saat tiba di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, ia baru menyadari akan didamaikan dengan pihak Aibda WH dan istri, orang tua murid yang menuduhnya melakukan penganiayaan. Seperti diketahui, Guru honorer Supriyani tengah berjuang untuk membuktikan tudingan penganiayaan terhadap muridnya tak benar adanya. Dalam proses pembuktian tersebut, Supriyani mendadak menggemparkan publik dengan adanya perdamaian yang dilakukan di luar persidangan. Hal tersebut mencuat usai rekaman video viral momen damai itu beredar di media sosial. Nampak Bupati Surunudin Dangga sebagai inisiator menyatukan tangan kedua belah pihak yang bersiteru, Supriyani, Aibda WH dan istri. Ada pula momen di mana Supriyani dan istri Aibda WH, NF saling berpelukan. Pada momen itu, juga ada surat damai yang ditandatangani Supriyani. Namun secara tiba-tiba pula, Supriyani mencabut surat damai tersebut dan mengungkapkan pada momen perdamaian itu dirinya merasa tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara. Menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan saya dalam surat kesepakatan damai yang ditandatangani di Rujab Bupati Konsel tanggal 5 November tahun 2024. Karena saya dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut, tulis Supriyani dalam surat pernyataannya. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Benar, katanya saat dikonfirmasi, tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Saat ditemui di Propam Polda Sultra, Supriyani lantas membeberkan peristiwa di balik perdamaian yang terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024 kemarin. Ia menyebut bahwa dirinya tidak tahu menahu akan menjalani proses damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Supriyani memiliki agenda untuk hadir sebagai saksi diperiksa Propam Polda Sultra. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan adanya dugaan permintaan uang dari oknum polisi dalam proses mediasi kasus Guru Supriyani. Namun sayangnya, Supriyani tak berkesempatan hadir karena tiba dipanggil Bupati Konawe Selatan ke Rujab. Kemarin, 5/11, ya saya sudah ada panggilan ke Propam. Namun sebelum saya berangkat ke Propam, saya dibawa ke Rujab Bupati Konawe Selatan untuk dipertemukan oleh orang tua korban. Dan di situ, isi percakapan Pak Bupati itu untuk atur damai dan permintaan maaf. Tapi bukan permintaan mengakui kesalahan, jelasnya. Ia dipanggil Pak Bupati, tuturnya. Di sana, ia pun melihat Samsudin yang saat itu masih menjadi pengacaranya juga sudah hadir di Rujab. Di sana kebetulan, setelah saya sampai di Rujab ada pengacara Pak Samsudin yang ada juga di sana, jelasnya. Supriyani lantas diajak berbicara soal perdamaian yang akan dilakukan bersama dengan orang tua korban. Dan saya disuruh mempertimbangkan itu, atur damai, dan seluruhnya saya serahkan ke pengacara saya, tuturnya. Dan saya disuruh mempertimbangkan itu, atur damai, dan seluruhnya saya serahkan ke pengacara saya, tuturnya. Ia pun disodorkan sebuah surat yang dalam pengakuannya tidak sempat dibacanya. Hal ini karena Supriyani mempercayakannya kepada sang pengacara, Samsudin yang turut hadir dalam momen tersebut. Tidak Pak, tidak dibaca, karena saya serahkan sama pengacara saya, tuturnya. Selain itu,
Supriyani mengungkap soal surat damai yang ternyata diketik pada saat itu oleh pengacaranya sendiri. Ia lantas disuruh menandatangani surat tersebut, yang belakangan diketahui isinya adalah atur damai dan saling memaafkan. Saya di situ, pengacara saya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena saya serahkan semua pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan, jelasnya. Supriyani menyebut pada dasarnya, pertemuan tersebut merupakan keinginan Bupati Konawe Selatan, di mana tujuannya untuk bisa menyelesaikan permasalahan kasus yang sudah viral di media sosial ini. Termasuk ada upaya penghentian sidang yang diagendakan Kamis, tanggal 7 November tahun 2024, besok. Tidak ada diinfokan lebih dulu soal damai dan diketik surat damai di situ, dirujak, jelasnya. Supriyani pun sempat merasa takut dengan adanya perdamaian ini. Pasalnya proses hukum sudah berjalan di persidangan. Diungkapkannya, ia pun telah memaafkan tuduhan dari pihak orang tua murid terhadapnya. Namun, Supriyani ingin membuktikan dirinya tidak bersalah dalam persidangan yang berlangsung di PN Andulo. Sehingga, baginya, sidang akan terus berlanjut hingga proses putusan akhir dari hakim. Kuasa hukum guru honorer Supriyani asal Konawe Selatan, Sultra, Andri Darmawan, membeberkan dugaan rekayasa dalam kasus yang menjerat kliennya. Dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di PN Andolo, Senin 4 November, Andri menyebut dugaan rekayasa itu terindikasi lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Ia menganggap pengambilan visum korban tidak sesuai prosedur penyelidikan. Andri mengatakan, Aibda WH dan istrinya, NF, mengajak anak mereka, D, melakukan visum sebelum membuat laporan kepolisian. Andri mengatakan Aibda WH tak memiliki wewenang membuat surat pengantar visum untuk anaknya sendiri meski ia merupakan anggota polisi. Lebih lanjut, Andri menyebut dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda WH tak kompeten. Lantaran, dokter tersebut merupakan dokter umum, bukan dokter forensik, karena itu pihaknya bakal hadirkan dokter forensik untuk pastikan penyebab luka korban.